ini coba lihat mayat-mayat yang ditemukan di tempat-tempat di kuburan-kuburan massal yang begitu banyak. Nah, dalam dialektika pencerahan ini ada satu bab yang berjudul mengenai ingin memahami elemen rasisme dari dunia modern. Yang harusnya kalau modern itu sudah bisa menganggap secara teori, menganggap manusia semuanya baik, bisa berhusnudzon sama manusia, bisa memiliki hablum minanas yang baik, tapi kok justru yang terjadi adalah seperti ini. Nah, di sini mereka memahami, Horkheimer dan Adorno, bahwa justru sistem ekonomi modern dan sistem kapitalisme modern ini, di mana segala sesuatunya menjadi bagian dari logika instrumentalis tadi, sehingga apa? Orang-orang itu diminta bagaimana caranya biar orang-orang yang berbeda itu diseragamkan. Ya kan, kita sudah berbicara ini dari awal bahwa tradisi kapitalisme salah satu dampak dari kapitalisme adalah bagaimana caranya menyeragamkan orang, yang disebut dengan konformisme itu. Semua orang harus sama, makannya sama, cara bicaranya sama, kerjanya sama, berpikirnya sama, kalau tidak disebut kolot. Kita di sini masih mending kalau ada orang yang nggak sesuai dengan logika kapitalisme dianggapnya kolot. Nah, tetapi di negara seperti Jerman, di mana Jerman itu adalah negara yang homogen, suku Arya yang begitu bangga dengan dirinya sendiri, tapi juga di situ banyak sekali orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di situ selama ratusan tahun, tetapi selama ini mereka dianggap Jerman. Tetapi setelah mulainya sistem kapitalisme dan lain-lain, yang mana semuanya mau diseragamkan, baik di dalam satu negara bangsa, orang itu harus sama, yang namanya warga negara itu semua harus sama, nggak boleh ada keberbedaan, semuanya harus sesuai. Kelihatan orang-orang Yahudi ini adalah pada akhirnya mereka secara genetik, secara etnik, secara ini berbeda. Sehingga pada saat pemikiran manusia sudah betul-betul di framework menyeragamkan segala sesuatu, keberadaan orang-orang Yahudi yang ada di Jerman pada saat itu dianggap sebagai orang-orang yang berbeda, the others, yang liang. Kalau bahasa Indonesianya itu yang bukan yang lain, yang liang. Gue belajar tuh kata baru itu dalam bahasa Indonesia itu, yang liang. Kalau yang lain itu kan segala sesuatu selain sesuatu. Tapi kalau yang liang itu sesuatu kaum atau apapun yang dianggap tidak konformis. Dari bahasa Jawa liane, yang liang, the other. Oh, mereka itu yang liang. Seperti misalnya selama kemarin Habib Maulana bilang tadi pagi, ya kan, bagaimana kita ini penjajahan Belanda, getoisasi, pembentukan kampung-kampung, kampung Arab, kampung Cina, pecinan, pekojan, dan lain-lain. Ini adalah semua adalah taktik-taktik Belanda untuk membentuk yang liang. Jadi sampai sekarang pun kita kalau melihat misalnya ada orang Indonesia keturunan Cina, kita menganggapnya tetap menganggap beda, yang liang. Nah ini karena apa? Kita menganggap ada sesuatu yang sama, ada yang konformis, sehingga yang tidak konform dengan kita, yang misalnya warna kulitnya tidak sama dengan kita, atau misalnya hidungnya tidak sama dengan kita, atau matanya tidak sama dengan kita, dianggapnya yang liang. Nah ini ekstrimnya kasus seperti ini yang sebenarnya pengkotak-kotakan manusia itu adalah rezim modern, yang mana dulu di Indonesia seperti dijelaskan oleh Maulana tadi malam, tidak ada itu dulu yang namanya kampung Arab, pecinan, pekojan, dan lain-lain. Tetapi sistem kontrol modern mengupayakan bagaimana caranya orang itu bisa dikontrol, bisa diatur, sehingga dibentuklah kampung Cina, kampung Arab, kampung Melayu, kampung Sembawang, dan lain-lain. Sehingga apa? Orang itu tidak merasa satu saja, tapi merasa berbeda. Nah, teknologi dan kemajuan sistematika ilmu pengetahuan yang terjadi setelah abad pencerahan dengan janji-janji kemajuan dan janji-janji pembebasan, memang betul dengan adanya cara-cara akuntansi yang baru, ilmu-ilmu teknologi-teknologi yang baru, memang kita tambah pintar. Tetapi kenapa kok yang baru itu akuntansi, teknologi, dan lain-lain justru digunakan untuk mengkontrol? Bukannya kita dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tambah bebas,
Tapi justru yang terjadi, kita dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tambah terawasi, tambah terkontrol. Dulu kita itu lebih bebas dari zaman sebelum ada misalnya KTP, ya kan? Nah, tetapi sistem administrasi negara modern memerlukan KTP. Nah, tapi misalnya dengan KTP kita sudah tidak lagi bebas. Apalagi sekarang iktp dengan sidik jari, dengan mata. Sehingga apa? Kita ini semua, darah daging kita, mata kita, dan lain-lain pun menjadi milik negara. Ini yang terjadi. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa negara modern itu justru menghasilkan kebebasan? Yang ada justru kita tambah terlimitasi. Dulu orang pergi ke Mekah nggak perlu pakai paspor. Sekarang pergi haji saja harus nunggu 10 tahun, harus nunggu ini, harus itu, cek kesehatan dan lain-lain. Jadi justru perlu kita tidak bisa dibilang tambah bebas. Memang kita tambah efisien, tapi justru efisiensi itu mengekang manusia. Nah, itu jadi tadi masalah Yahudi sebagai kasus ekstrim di mana mereka dianggap sebagai sesuatu yang berbeda, yang liar, padahal modernitas berakar pada bagaimana pembentukan individual atau subjek agam dan yang standar, yang semuanya sama. Jadi sekolah pun harus standar, ya kan? Sekarang kita bilang ini sudah mengalami standarisasi, akreditasi dan lain. Karena apa? Segala sesuatunya itu biar standar. Jadi kalau dari Sabang sampai Merauke, misalnya dalam satu negara seperti Indonesia, semuanya pendidikan itu orang lulus SMA semuanya menganggap sama. Nah, ini kembali lagi ke poinnya Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah Sa'ad, bahwa salah satu kekuatannya Nahdlatul Ulama adalah justru standarisasi itu tidak ada. Orang ngaji sama Habib Lutfi, sama orang ngaji sama Mbah Syafa nanti akan lain. Kadang-kadang kitab-kitab yang dibaca pun lain. Setiap kiai mempunyai manhaj, mempunyai Kiai Zakaria sini nggak bisa. Semua kiai memiliki tahu tasawuf satu, tetapi setiap tarekah walaupun sama mempunyai metode manhaj yang berbeda, ya kan? Ada yang lebih menekan hawa nafsu, seperti misalnya tarekat Naqsyabandiyah, ya, yang lebih bagaimana caranya kita mengesahkan. Tapi ada misalnya seperti tarekat Syadziliyah yang lebih menekankan syuhudul minnah. Kalau misalnya Naqsyabandiyah misalnya bilang, oh kalau kepingin coklat, ya jangan makan coklat. Tapi misalnya tarekat Naqsyabandiyah bilang, oh kalau senang coklat, makan coklat tapi dinikmati itu dengan rasa syukur yang luar biasa. Nah, itu kan semuanya walaupun tujuannya satu, tetapi cara-caranya lain. At-turuq musila ilallah ka'adat anfasil khalaik. Nah, itu yang kita tidak punyai di zaman modern. Nah, dengan keberadaan reifikasi, dengan keberadaan standarisasi, dengan keberadaan alienasi ini, justru kita sebagai manusia itu tidak lagi memiliki otonomi atau kebebasan di taraf di taraf moralitas. Kalau dulu kita dari awal kita berbicara tentang Immanuel Kant yang berbicara tentang yang menjadikan manusia itu manusia adalah kebebasannya untuk memilih standar moral, untuk memilih mana yang baik, mana yang jelek dan mengikuti. Nah, tetapi di dalam rasionalisasi modern justru otonomi moral itu yang dihilangkan karena adanya konformisme. Jadi kita semuanya udah nggak bisa lagi, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Oh ya, sampai akhirnya orang sekarang bilang, oh ini sekarang udah zaman edan, kalau nggak edan orang ketimaan. Ya kan, itu Ronggo Warsito kalau nggak salah. Serat Kalatido, ya, Kolatido. Ya, itu Ronggo Warsito yang bilang seperti itu. Dan kita lihat dari syair-syairnya Ronggo Warsito, seorang pujangga akhir dalam tradisi besar pujangga tasawuf Jawa, itu kita melihat, dan Ronggo Warsito itu menunjukkan kepada kita betapa kekesalan yang luar biasa di dalam salat.
bahwa ini tidak ada lagi, ini kok zaman menjadi gelap gulita begini. Karena Ronggo Warsito hidup di masa transisi. Di masa transisi ekonomi modern. Di masa transisi pemerintahan kolonial modern. Kalau dulu, zaman VOC itu disebutnya adalah imperialisme tua, imperialisme kuno. Artinya apa? Mereka nggak produksi. Mereka datang ke sini, VOC itu untuk dagang. Ya kan, ngambil rempah-rempah, tapi mereka monopoli dagangnya. Tapi tetap yang produksi adalah masyarakat Maluku, masyarakat mereka cuma pokoknya monopoli dagangnya. Pokoknya nanti ini nggak boleh mereka jual ke Cina, nggak boleh jual ke Arab, nggak boleh jual ke India. Kita semua yang jual, mereka jadi kaya luar biasa. Tetapi dengan bangkrutnya VOC dan munculnya setelah perang Napoleon, munculnya negara Hindia Belanda, kita memasuki era baru imperialisme Belanda, karena tidak lagi Indonesia ini dijajah oleh sebuah kongsi dagang, tidak lagi dijajah oleh sebuah perusahaan dagang yang namanya VOC, tetapi dijajah oleh negara Belanda. Nah, jadi apa yang terjadi? Mulainya apa? Khususnya di zaman Daendels, dibuatnya apa? Jalan Pantura. Ya, The Groot Postweg, jalan raya pos. Biar apa? Biar gampang mengontrol. Jangan sampai kalau ada musuh dari mana-mana, kalau dulu itu menempatkan pasukan itu susah karena nggak ada jalannya. Jadi dibentuklah Pantura dari Anyer ke Panarukan, biar apa? Cepat naruh. Terus kemudian Daendels juga menciptakan era baru birokrasi, yang kemarin kita sudah bilang bahwa birokrasi itu memang sangat memudahkan, tapi juga justru memudahkan kontrol juga. Dulu zaman VOC masih banyak raja-raja berdiri sendiri. Tetapi setelah zaman Daendels ini semuanya diseragamkan. Ayo, semuanya sudah masuk, sudah ada bukunya, sudah semuanya dicatat resmi. Upeti-upeti yang masuk ke dalam pemerintah Belanda semuanya dicatat secara resmi. Jadi nanti kalau misalnya mau nyari orang-orang yang menjadi membuat keonaran dan lain-lain juga lebih gampang. Begitu juga setelah Daendels, di zaman Van den Bosch dimulainya kultur stelsel. Tanam paksa. Kita yang tadinya dari dulu nanamnya misalnya apa? Pohon apa? Tapi gara-gara market dunia, gara-gara permintaan dunia maunya adalah kopi, waktu itu, dan kopi mahal, masyarakat di Jawa dan sekitarnya dipaksa bagaimana caranya hutan dihabiskan untuk membentuk perkebunan kopi. Karena apa? Karena yang dimaukan dunia perkebunan kopi. Dan karena sistem rasionalisasi ekonomi begini, inilah yang kadang-kadang tidak jarang terjadi kemiskinan, terjadi paceklik. Karena apa? Yang untuk dimakan saja tambah berkurang ladangnya, karena semua ladang-ladangnya ditanami kopi. Sehingga memiliki implikasi sosial yang luar biasa. Orang banyak yang tadinya punya sawah, sekarang nggak punya sawah. Karena sekarang udah punya pemerintah Belanda semua perkebunan-perkebunan under namang kopi. Sehingga apa? Muncul juga di zaman itu istilah-istilah seperti Bromo Corah, bandit-bandit, dan lain-lain. Karena apa? Yang biasanya tadi makan ada dan lain-lain, tahu-tahu ini sekarang nggak ada makan, cuma suruh jadi buruh di perkebunan-perkebunan kopi. Akhirnya gimana? Ya itu, mulai bermunculan itu Bromo Corah. Jadi implikasinya luar biasa. Dan orang seperti Ronggo Warsito itu menyaksikan transformasi besar itu terjadi. Makanya kalau kita lihat di dalam syair-syair beliau ini banyak sekali kritik-kritik terhadap perubahan yang terjadi, atau modernisasi, atau kapitalisasi dan komodifikasi yang terjadi di Jawa pada saat itu, yang menurut dia tidak sesuai dengan jati dirinya dia, karena dia mempunyai nilai-nilai yang dia pegang. Tetapi kalau misalnya di sini yang terjadi dengan efisiensi, dengan reifikasi dan lain-lain, justru yang disebut nilai-nilai luhur itu tidak perlu lagi karena dianggap tidak sesuai dengan rasionalitas instrumental. Oke. Assault on subjectivity. Dialektika